Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Denisa. Alhamdulillah sekarang udah pertemuan terakhir ya, yaitu pertemuan keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas materi mengenai teks diskusi. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ke pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau jelasin mengenai pengertian dari diskusi itu sendiri. Nah, sebelum ke teks diskusinya. Nah, jadi kalau menurut KBBI, diskusi itu merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan atau suatu masalah ya. Jadi diskusi itu tuh dilakukan secara oleh beberapa orang untuk membahas permasalahan-permasalahan menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang ilmiah. Lalu selanjutnya ada pengertian dari teks diskusi. Nah, teks diskusi ini biasanya itu berisi mengenai wacana permasalahan atau isu yang akan dibahas. Di dalamnya itu berisi argumen atau pendapat, kemudian diakhiri oleh adanya rekomendasi dan juga simpulan. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi. Nah, fungsi teks diskusi itu untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif, bersama dengan apa itu pengertian dari diskusi. Dan jadi fungsi teks diskusi itu untuk melihat suatu permasalahan atau isu dari berbagai perspektif. Jadi tidak hanya menarik kesimpulan dari satu perspektif atau sudut pandang saja. Selanjutnya ada ciri dari teks diskusi ya. Nah, yang pertama itu ditata dengan menggunakan struktur teks. Maksudnya itu dalam itu ada isu, argumen, argumen itu ada yang pro atau yang kontra, yaitu yang mendukung dan juga yang menolak, kemudian diakhiri dengan adanya simpulan serta rekomendasi. Lalu mengandung verba, relasional material, serta proporsional. Jadi kata-kata yang digunakan itu berkaitan berhubungan serta sesuai dengan konteksnya itu ya. Lalu ada konjungsi yang melibatkan kontras. Nah, contohnya itu ada kata namun demikian, tetapi, kemudian sebaliknya, dan kata-kata konjungsi lainnya yang apa? Yang menghubungkan mempertentangkan kedua pendapat yang berbeda. Nah, kemudian ada memakai modalitas, itu gunanya untuk membangun opini ataupun rekomendasi ya, seberapa yakin opini yang diberikan itu. Ya, lanjut ke bagian jenis teks diskusi. Nah, ada beberapa, yaitu ada 8 teks diskusi ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada simposium. Nah, simposium itu merupakan serangkaian ceramah atau pidato pendek di depan peserta simposiumnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, gunanya itu untuk apa? Untuk mendiskusikan bersama-sama serta menarik kesimpulan terbaik dari hasil diskusi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada seminar. Nah, seminar itu pertemuan khusus yang digelar secara sistematis serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademis dengan tujuan untuk mengerjakan studi secara menyeluruh terkait suatu topik tertentu. Nah, biasanya itu seminar itu diisi oleh satu pemateri atau beberapa pemateri yang menyajikan materi mengenai masalah atau isu, tetapi di dalamnya itu ada interaksi dari peserta. Kemudian didampingi oleh para ahli atau guru besar. Nah, dalam seminar itu peserta boleh memberikan argumen, kemudian boleh bertanya terhadap argumen-argumen yang ada di dalam seminar ini. Lalu selanjutnya ada konferensi. Nah, konferensi itu merupakan pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan untuk bertukar pendapat, kemudian berunding terkait suatu masalah yang dihadapi bersama-sama. Tetapi konferensi ini tuh biasanya melibatkan instansi-instansi yang besar ya, tidak instansi yang kecil. Ya, biasanya melibatkan suatu negara dengan negara gitu, negara benua dengan benua seperti itu ya. Jadi seperti contohnya itu konferensi Asia Afrika ya, di mana melibatkan negara Asia dan juga negara Afrika. Lalu selanjutnya ada diskusi panel, yaitu diskusi kelompok.
Nah, diskusi panel itu merupakan suatu forum yang untuk melakukan pertukaran pikiran yang dikerjakan oleh sekelompok orang. Nah, dikerjakan itu sambil berhadapan gitu ya. Nah, di dalam diskusi panel itu masing-masing kelompok yang ikut telah mempersiapkan materi, pendapat serta alat bukti suatu topik masalah yang akan dibicarakan atau didiskusikan. Jadi masing-masing kelompok itu sebelum melakukan diskusi sudah mempersiapkan permasalahan yang mempersiapkan permasalahan yang akan dibahas, memperdalam pengetahuannya terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan alat bukti terkait topik-topik yang menjadi permasalahan itu. Oke, jadi selanjutnya ada brainstorming ya teman-teman. Nah, brainstorming itu merupakan diskusi teknis. Nah, diskusi teknis itu yang berkaitan dengan kreativitas atau suatu penciptaan. Nah, kegiatan diskusi ini tuh untuk digelar untuk bertujuan untuk menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan, tetapi yang harus diciptakan. Nah, nantinya itu dari sesuatu yang diciptakan itu akan disampaikan di hadapan umum, kemudian dan dilakukan secara spontan dari para anggota kelompok. Nah, sebelum melaksanakan diskusi besar, biasanya melakukan brainstorming terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada muktamar. Nah, muktamar itu merupakan permusyawaratan tinggi yang digelar oleh pimpinan pusat di dalam suatu organisasi. Nah, pertemuan ini biasanya akan dihadiri oleh para wakil organisasi guna mengambil keputusan terkait maaf terpotong. Jadi kita lanjut ya ke muktamar. Nah, muktamar itu merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para wakil organisasi untuk mengambil keputusan terkait permasalahan atau isu yang dihadapi oleh organisasi itu sendiri. Nah, biasanya contohnya itu seperti muktamar yang dilakukan oleh partai politik. Misalnya ada permasalahan di internal partai politik, maka dilakukan muktamar untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya yang ketujuh itu ada kongres. Nah, kongres itu merupakan suatu pertemuan besar para wakil organisasi, baik itu organisasi sosial, politik, maupun organisasi keprofesian ya, atau pekerjaan. Nah, contohnya itu misalnya ada dari pekerjaan arsitek, dokter, seniman, dan juga lain sebagainya, yaitu untuk mendiskusikan dan juga mengambil keputusan pada sebuah topik permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Nah, contohnya itu misalnya dari profesi dokter, Ikatan Dokter Indonesia melakukan kongresnya itu yang membahas mengenai bagaimana penyelesaian masalah pandemi COVID-19 ini. Mereka melakukan kongres guna mencari solusinya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada lokakarya. Nah, lokakarya itu merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh para ahli. Nah, kalau lokakarya itu yang melakukan pertemuan itu para ahli ya. Para ahli itu dalam bertemu atau membahas mengenai suatu isu yang berhubungan dengan keahlian mereka. Oke. Selanjutnya bahasannya yaitu bentar ya. Oke, ada struktur teks diskusi. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi pernyataan untuk membatasi topik. Jadi ada batasan-batasan yang harus dibahas mengenai topik ini. Kemudian ada latar belakang topik ini, bagaimana mengenai penyebab atau dari adanya topik ini. Lalu selanjutnya ada sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Selanjutnya ada isi. Nah, isi itu merupakan berisi serangkaian paragraf, yaitu ada paragraf dari yang setuju atau pro, kemudian ada paragraf yang tidak setuju atau menolak. Nah, di dalamnya itu juga menggunakan bahasa yang persuasif. Nah, kemudian ada simpulan. Nah, simpulan itu merupakan berisi kesimpulan dari argumen dua pihak itu, kemudian ada evaluasi dari argumen itu, mana yang paling efektif, lalu ada rekomendasi serta sudut pandang dari argumen yang disajikan. Oke, jadi selanjutnya ada unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, yang pertama itu adalah kalimatnya itu aktual, yaitu menunjukkan waktu sekarang. Nah, biasanya dalam diskusi itu menunjukkan waktu sekarang karena biasanya
berbicara tentang permasalahan aktual. Nah, kata-kata yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu kini itu misalnya menunjukkan apa yang sedang terjadi. Nah, contoh katanya itu ada merupakan, kemudian ada sedang, artinya, perlu, perbaiki, hentikan, dan lain sebagainya. Lalu ada kata yang mewakili pikiran dan juga perasaan. Nah, kata yang mewakili pikiran dan perasaan ini tuh membawa emosi serta pandangan penulis. Misalnya tuh ada kata percaya atau yakin, suka, kemudian ada senang, ragu, seperti itu ya. Lalu ada kata-kata emotif. Nah, kata emotif ini merupakan melibatkan pikiran dari pembaca, yang seakan pembaca ini tuh melihat persoalan seperti apa yang kita pikirkan, misalnya unik nih, liar gitu, istimewa, kemudian menakjubkan, berbahaya, aman, seperti itu ya. Selanjutnya, bahasanya evaluatif. Nah, bahasa evaluatif itu untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya, kata-katanya itu ada penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas gitu, dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada modalitas. Nah, modalitas itu, berisi merupakan derajat kepastian. Nah, seberapa pasti sih kita dengan pernyataan kita ya sendiri itu, apakah kita tuh dalam berargumen ingin membuat orang lain setuju dengan kita ataupun tidak gitu ya. Biasanya di situ tuh kata-katanya itu ada kata, dapat, kemudian ada seharusnya, selalu, biasanya. Nah, itu tuh, merupakan, kata-kata yang, untuk, menentukan modalitas ya. Lalu selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan, kata yang untuk menghubungkan dua gagasan dalam suatu kalimat, itu untuk, ya jembatan lah seperti itu ya. Misalnya contohnya itu, eee, ya, pada akhirnya, oleh sebab itu, karena itu, dan lain sebagainya ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Nah, kohesi dan koherensi itu tuh, wacana atau teks yang baik, nah, memiliki bentuk kohesi dan juga perpautan makna, yaitu kalau perpautan makna itu kohesi dan perpautan bentuk itu kohesi dan perpautan makna itu koherensi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bakalan lebih lanjut lagi bahas di diskusinya aja ya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan aku ini terlalu kecepatan ataupun kurang jelas. Nanti teman-teman bisa langsung tanyain aku di diskusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.